Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga semuanya lagi dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan masih semangat nih tentunya karena di sore hari ini kita bakal diskusi hal yang menarik nih yaitu crafting a winning resume. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Jadi hari ini saya Astra dan ditemani oleh Mbak Josephine di sini sebagai pembicara akan menjelaskan nih tentang Mbak Yosef ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih membuat resume yang bagus gitu ya, yang bisa memenangkan teman-teman untuk bisa mendapatkan karir yang diimpikan nih. Nah, sebelumnya saya mau coba perkenalin Mbak Josephine dulu ya. Jadi, Mbak Josephine ini mendapatkan gelar Bachelor of Business Administration in International Hotel Management dari Leros Global Hospitality Education di Switzerland. Dan spesialisasinya itu adalah di inovasi dan sustainability. Nah, saat ini Mbak Josephine adalah seorang recruitment consultant di Data Analytics and Technology at Michael Page. Nah, langsung saja nih ya, nggak berlama-lama lagi nih, saya mau mempersilahkan Mbak Josephine untuk men-share materi untuk tentang crafting a winning resume ini. Silakan Mbak, boleh di-share materinya. Okay, thank you Astra for the introduction. Ya, coba kita share screen. Wah, ada komentar nih dari Muhammad Yusuf ya. Udah lama berhubungan di LinkedIn, tapi baru lihat loh, baru lewat di virtual ini. Wah. Oke. Ya, teman-teman semua, Astra bisa dibantu konfirmasi, bisa lihat ya. Bisa. Oke deh. Selamat siang menjelang sore everyone. Thank you banget nih udah semuanya ya udah berkumpul di sini obviously in your weekend. Mungkin dengan harapan after this session juga kita bisa learn something new and kita bisa sharing-sharing hal-hal baru ya yang bisa dipelajari masing-masing nih oleh teman-teman. Mungkin sebelumnya aku minta permisi dulu ya, minta maaf dulu nih kalau misalnya kita akan ada combination English and Indonesian ya. Teman-teman mungkin nanti Astra juga bisa bantuin aku nih kalau Indonesia aku gak sepasih teman-teman yang ada di sini. Okay. So, the topic that we're gonna be talking today ini teman-teman, hari ini kita mau mempelajari how to build atau how to craft a winning resume atau CV ya. Nah, kenapa penting banget nih teman-teman first of all ya untuk kita mempelajari gimana sih cara buildingnya sebuah resume yang baik dan yang strong. Itu karena based on studies, on average, recruiter itu sebenarnya cuma spending 7 seconds untuk review sebuah resume. Jadi kalau teman-teman apply job, kira-kira tuh 7 detik lah, kira-kira recruiter average ya, time untuk recruiter untuk membaca halaman-halaman resume teman-teman sendiri, gitu ya. Obviously dikarenakan beberapa faktor ya, tergantung besarnya sebuah perusahaan, tapi biasanya tuh seorang recruiter, kita akan menerima applicants, itu job applicants itu bisa ratusan atau bahkan ribuan per hari. Gitu. Jadi all in all, berarti teman-teman itu cuma punya 7 detik untuk membuat suatu impression loh, yang hopefully kita jadi mau memaksimalkan nih teman-teman, gimana cara memaksimalkan 7 detik ini, agar hopefully teman-teman bisa dapat panggilan untuk job interview yang teman-teman apply. Itu ya. Sebelum kita mulai, aku pengen teman-teman bantu menjawab nih suatu pertanyaan mungkin buat teman-teman sendiri atau boleh di chat box-nya ya, biar kita sekalian kenalan juga. So the question is, who am I? Gitu ya, saya itu siapa? Kenapa teman-teman harus menjawab pertanyaan ini dulu sebelum mulai membuat sebuah CV? Itu karena identitas teman-teman atau job yang you're applying to itu akan mendefinisikan konteks-konteks apa sih yang teman-teman mau tulis di sebuah CV, gitu ya. Jadi dimulai dengan pertanyaan who am I? Dijawab dulu nih teman-teman itu siapa? Apakah am I a digital marketer? Am I a programmer? Am I a content creator atau architect? Or a sales manager? Atau am I a finance manager? Karena beda-beda profession ini tergantung identity teman-teman akan membedakan loh isi resume-resume yang teman-teman itu bikin. Jadi satu sama lain itu nggak akan sama dari desainnya, penjelasannya, atau konten-konten yang pentingnya. Nah,
setelah kita menjawab nih kira-kira ya kita itu siapa, kita udah tahu nih kita itu siapa. Nah, as a rule of thumb, itu a good resume itu biasanya consist of beberapa aspek yang penting ya, in general. Di sini aku breakdown jadi 5 hal. Yang pertama itu name and contact information. Ini jelas penting banget ya teman-teman untuk taruh full name-nya siapa, address-nya itu apa. Address itu nggak perlu sampai nomor-nomor rumah sih sebenarnya teman-teman, cuma at least kotanya lah sama negaranya tuh di mana. Dan phone and email address, very important nih teman-teman. Kalau aku interested sama CV teman-teman, gimana sih cara aku kontak teman-teman nih untuk panggil interview gitu, atau aku kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Ya. Nah, di nomor 2, ini ada executive summary. Jadi di sini tuh sebenarnya optional sih teman-teman, tergantung ya kebutuhan. Kalau memang kira-kira CV-nya tuh udah cukup jelas ya nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman bisa menulis sebuah elevator speech yang malah menaikkan ya, gitu kira-kira attention grabbing banget, itu boleh untuk ditulis 1 atau 2 sentence. Yang ketiga, biasanya resume itu ada ya educational background. Jadi di sini highest degree teman-teman itu apa, diploma, bachelor, masters, itu mungkin boleh ditulis di sana. Dan yang paling relevan dengan job atau pekerjaan yang teman-teman lagi apply nih sekarang. Yang keempat, ini biasanya yang terpenting dan terpanjang di sebuah CV adalah experience. Jadi experience itu bisa berarti banyak hal ya teman-teman, bisa work and professional experience, student organization, leadership experience, atau kalau memang nyambung, relevan sama company yang teman-teman lagi apply, itu service atau community involvement, volunteer, itu juga boleh teman-teman dimasukin ke sana. Yang kelima, itu adalah skill. Ini optional atau tentatif tergantung balik-balik lagi sama teman-teman itu siapa. Biasanya tuh boleh dimasukin ada certification-nya, language ability teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bisa 5 language gitu ya, boleh dimasukin ke sana. Sama technical skill, mungkin kayak computer software, ya alat-alat apa sih teman-teman yang teman-teman gunakan untuk deliver your work gitu ya. Jadi in a rule of thumb ada 5 aspek ini yang can be your tick box kalau lagi menuliskan sebuah resume. Nah sekarang kita let's write your resume gitu ya. Kalau 5 aspek tadi kita masukkan nih ke sebuah page, kira-kira bentuknya seperti apa sih gitu ya. Nomor 1 tadi, name and contact information. Now I wanna put this on top teman-teman, karena screening itu kan dari atas ke bawah ya, jadi aku mau lihat itu lumayan secara berurutan. Jadi number 1, name and contact information itu full name, address-nya di mana, phone number, email address. Mungkin biasanya kalau ada LinkedIn profile atau kalau kalau IT itu biasa GitHub ya, atau kalau content creator ada portfolio tambahan, itu link-linknya juga boleh dimasukin ke sana. Pokoknya gimana sih cara aku reach you better gitu. Nomor 2, summary. Ya, kalau memang teman-teman decide to write it down, an elevator speech boleh ditaruh di section pertama gitu ya. Please keep it direct and concise nih. Jadi kita mau avoid repetitive information. Kalau udah ditulis di bawah, nggak perlu diulang lagi gitu di atas. Dan kalau kira-kira dirasa nih CV-nya udah cukup straightforward, ya udah di skip juga nggak apa-apa gitu summary-nya. Gitu ya. Nomor 3, education. Jadi formattingnya juga school atau institution ya, dan location-nya di mana, biasa city and country cukup, degree-nya apa, major-nya apa, sama biasa month and year of graduation, itu perlu dicantumkan. Poin ketiga adalah, ini optional, teman-teman biasa boleh menuliskan GPA, kalau memang it's an added value ya, mungkin biasanya kalau 3 and above lah, out of 4, itu boleh ditulis. Course highlights-nya itu apa yang nyambung sama yang mau sama pekerjaan yang mau di-apply. Kalau ada awards apa, ada program exchange study, pernah kemana, itu juga boleh banget dimasukin di bagian education. Yang keempat, ini akan menjadi yang terpanjang ya, balik-balik lagi, yang terpenting sebenarnya, itu adalah experience. Now, experience itu tuh untuk menjawab, what do you want the organization to learn about you sih? Apa sih yang pengen dikasih tahu nih ke calon employer? Biasanya ini bisa dibagi tadi ya, bisa dibagi beberapa hal, nanti dibagi secara section aja, bisa work experience, terus nanti ada volunteer experience atau internship, itu kalau bisa mungkin dipisah-pisah sebagai ke section-sectionnya tersendiri. Tapi general rule of thumb, biasanya ditulis apa, itu ada title teman-teman itu apa, organisasi, nama organizationnya apa,
location-nya, again ya, city and country, dan date-nya ya, dari kapan sampai kapan, month and year, ya, bulan dan tanggal dan year-nya, tahunnya. Oke. Nah, deskripsinya itu banyak banget nih sebenarnya yang bingung ya. Apa sih yang perlu ditulis sebenarnya di sana? Nah, jadi fokusnya itu sebenarnya keep it action oriented, teman-teman. Jadi concise, short, apa sih yang dikerjakan gitu ya, daripada full sentences panjang-panjang, keep it using action verb gitu. Jadi apa yang dilakukan dan kenapa, langsung short and concise, kasih tahu nih ke employer, this is what I did loh gitu. Nah, di sini nanti ada konsep bullet plus namanya yang aku highlight di sini. We're gonna talk more about that karena it's very important. It's gonna be a very useful tips buat teman-teman. Oke, mungkin biasanya yang terakhir itu biasa ada skill atau kalau tambahan-tambahannya seperti achievement ya. Skill itu, for example, language ability dan level of proficiency-nya. Mungkin nggak semua dari kita fluent ya di 5 bahasa yang teman-teman bisa itu, jadi mungkin level of proficiency-nya juga boleh dicantumkan. Technical skill, seperti IT skill ya, computer software, tools apa yang digunakan ya, dan kalau ada certification apa, misalnya teman-teman ikut bootcamp apa dan jadi dapat nih online certification, dan itu sebenarnya relevan loh dengan job yang teman-teman lagi apply, boleh juga tuh dicantumkan di sana. Itu ya. So far kira-kira ini adalah format yang paling basic dan paling diperlukan gitu ya di sebuah CV. Formatnya adalah seperti ini. Oke. Jadi ngomongin konsep bullet plus yang tadi ada di section experience ya. Bullet plus itu sebenarnya mudah sih teman-teman, mudah diingat, ada formulanya, tapi ini tuh sebenarnya penting banget dan banyak dari teman-teman, banyak dari kita tuh yang belum tahu cara penulisan experience itu baiknya seperti apa gitu ya. Nah di sini teman-teman tuh cuma perlu mengingat sebenarnya formula ini aja. Terdiri dari 3 hal ya teman-teman. 1 action verb, kedua itu what, ditambah dengan how, why, and the impact. Maksudnya tuh apa sih? Oke, action verb itu adalah kata kerja ya teman-teman. Jadi kata kerja pilihan yang teman-teman bisa gunakan dalam mendeskripsikan apa yang teman-teman lakukan adalah contohnya seperti lead, direct, facilitate, initiate, expand, generate, build, arrange, dan lain-lain. Jadi kata kerja pilihan yang kita mau taruh gitu ya di CV adalah kata kerja aktif yang menunjukkan teman-teman itu do something leading it gitu ya, yang memulai, bukan yang pasif. Dan di satu kalimat itu, di satu bullet point itu, setelah ada kata kerja tersebut, teman-teman mau kasih tahu context of your work itu apa, what-nya itu apa. Oke, misalnya kalau teman-teman lead apa, gitu ya. Dan kalimat itu baiknya selalu diakhiri, ini penting banget teman-teman. Jadi daripada kita menuliskan doang apa yang kita kerjakan, kita juga mau kasih tahu how did you do it, why did you do it, atau what is the result atau the impact-nya itu apa. Ini adalah sesuatu yang selalu harus dijawab nih teman-teman. Tiap kali kita mendeskripsikan apa yang kita lakukan sih di experience tersebut. Gitu ya. How, gimana, why, kenapa, dan impact-nya, hasilnya itu apa. Nah, ini formula boleh diingat, boleh dicatat, boleh di screenshot gitu ya, karena kita akan lihat example-nya nih sekarang. Nah, sekarang aku mau kasih lihat aja sih gimana, apa sih bedanya gitu ya basic sentences dari yang biasanya generally orang-orang tuh tulis sama kalau kita menggunakan formula bullet plus ini. Jadinya seperti apa gitu ya. Yang pertama, contohnya biasanya lead a campaign event project. Ini deskripsi yang simple, basic banget ya. I lead a campaign event project gitu ya. Kalau dengan formula bullet plus, what we can see is that tertulisnya akan jadi seperti ini teman-teman. Lead a campaign event project by facilitating cross-cultural discussion between stakeholders every week. Jadi di sini kalimat ini tuh sangat baik ya. Jadi dia tuh full. Ada action verb-nya, lead, ada what-nya, campaign event project, dan ada how-nya. Gimana caranya gitu? By facilitating cross-cultural discussion between stakeholder every week. Jadi di sini tuh bukan cuma task, tapi ini jelas. Kenapa teman-teman? Gimana cara teman-teman lakukan hal tersebut? Ya. Kita lihat contoh kedua. Held weekly status meeting to share client updates. Ini kalimatnya basic tapi nggak jelas ya. Maksudnya kayak
Okay, you held a weekly status meeting to share client updates, terus kenapa? Gitu ya. So, in the bullet plus concept, kita bisa ubah jadi spearheaded weekly status meetings to communicate client revenue growth. Kita bisa lihat ya di sini ada action verb yang sangat strong, spearheaded gitu ya, mengepalai. Weekly status meetings, ini what-nya. Why? Kenapa? Untuk menjawab itu, I write down here to communicate client revenue growth. Jadi kelihatan kenapanya dan hasilnya itu apa, gitu ya. Oke. Yang ketiga, created effective sales plan and strategy. Ini aku sering banget temukan ya di resume. Tugas kamu apa? Aku bikin sales plan dan strategi. Ya. Tapi sebenarnya ini belum cukup, teman-teman. Kita harus ubah ini menjadi suatu hal yang komplit, yaitu created effective sales plan and strategy to improve client retention by 25% in 2021. Bedanya apa? Di sini kalimatnya tuh lengkap, menunjukkan hasil dari pekerjaan teman-teman itu apa. Gak cuma bikin plan dan strategi, tapi kita ada loh hasilnya. Gitu. This is the result of what I did. Dan contoh-contoh 3 kalimat ini di bullet plus, ini adalah contoh-contoh kalimat atau deskripsi yang sangat baik banget nih dari segi formattingnya untuk ditaruh untuk menjelaskan experience teman-teman itu ngapain kesehariannya. Gitu ya. So I hope about bullet plus so far so clear. Kalau ada pertanyaan boleh banget nanti di chat box kita discuss lebih lanjut. Sekarang quick tips aja nih teman-teman. Overall, a CV itu aku ada summary di do and don'ts ya. Jadi do apa yang teman-teman boleh banget lakukan atau aku encourage teman-teman buat lakukan adalah first, keep it short and concise. Usually apalagi kalau teman-teman masih yang professional, masih fresh graduate, boleh keep it one page aja teman-teman. Nggak perlu sebenarnya panjang-panjang karena balik-balik lagi recruiter tuh biasanya cuma punya 7 detik loh untuk review. Kayaknya susah ya kalau review itu harus kayak 5 page itu nggak cukup waktunya. Kecuali teman-teman punya portfolio tambahan, desain yang teman-teman mau tambahkan di page berikutnya, boleh. Tapi rule of thumb, keep it short and concise, biasanya one page is enough. Ya. Put experience in reverse chronological order. Jadi ini kalau berdasarkan timeline, itu berarti dari yang sekarang dulu sampai ke belakang, 2021, 2020, 2019 gitu ya. Jadi it's reverse chronological order. Termasuk itu semua apply ke education atau experience. Ya. Consistent and neat format. Jadi konsisten itu konsisten ya pakai format pakai teksnya itu apa, size-nya apa gitu ya. Jadi misalnya kalau peletakannya tanggalnya itu di kanan, semua kalau bisa berjajar di kanan semua gitu ya. Kalau pakai bold untuk title semuanya di bold. Kalau misalnya enggak, ya semuanya jangan. Jadi jangan berubah-berubah gitu ya type-nya. Use bullet plus formula. Yang tadi kita udah lihat contoh-contohnya, penting banget ya teman-teman untuk convert, jangan cuma tulis tasnya itu apa, tapi dikasih tahu kenapa, impact-nya itu apa. Bullet plus formula itu penting banget ya teman-teman buat diingat. Ya. Mungkin yang kelima, tailor your resume to the job you're applying to. Balik ke pertanyaan kita yang pertama, jawab dulu nih teman-teman tuh siapa dan apa sih yang teman-teman mau kerjakan gitu ya. Jadi kita bisa tailor resume teman-teman ke job yang teman-teman lagi apply. Kalau teman-teman adalah bekerja di design and creative space, then make it creative, teman-teman. Tapi kalau teman-teman kerja di very professional corporate, then make it very neat and professional looking. Ya. Don'ts. Ini adalah hal-hal yang coba try di avoid, teman-teman. Beberapa hal yang biasanya common mistakes ya. 1, too long. Ya, kalau nggak perlu, nggak usah ditulis kayak 10 bullet points of what you do every job. Itu sebenarnya nggak perlu, teman-teman. Kita highlight aja high levelnya tuh apa. Ya. Too many skills and irrelevant information. Misalnya teman-teman apply-nya sebagai programmer, tapi teman-teman ada tulis sertifikasi di basketball atau di soccer, misalnya seperti itu ya. It's good to have a hobby, teman-teman, tapi mungkin kalau kebanyakan atau irrelevant, itu mungkin boleh di take out tuh dari resumenya. Mungkin untuk application yang ini nggak perlu. Yang ketiga, incorrect information. Ini very basic ya teman-teman. Please jangan taruh informasi yang salah gitu ya. Salah sekolahnya atau salah organisasinya, salah tanggalnya. Itu kalau bisa kita double check.
Ini related with the next one, spelling mistake and poor grammar. Teman-teman, kalau boleh sebelum di-submit, coba di-review dulu 2 kali atau minta tolong teman kita atau guru ya gitu untuk di-review dulu to avoid typo, teman-teman. Itu nggak profesional banget kalau misalnya ada typo, salah penulisan nama organisasi, nama emailnya, atau nomor teleponnya gitu ya. Kita nggak bisa nih kontak teman-teman. And the last one, please avoid using abbreviations. Abbreviations itu singkatan. Jadi kalau bisa use full wording just to because it looks more professional nih teman-teman. Gitu. Okay, these are my tips. Now we can move on. Kita akan melihat a couple of example untuk sebuah CV gitu ya. Kita mau bedah nih CV-nya. Example number 1, ini aku ada CV-nya Mason Hall. Sebenarnya I get his CV itu dari website gitu ya. Jadi this is a public CV. He's a fresh graduate gitu ya. Kita coba bedah dari atas nih teman-teman. Apa sih komponen-komponen yang ada dari CV-nya Mason? Nomor 1, name and contact information. Kita bisa cari ya secara jelas nih paling atas. Jelas adresnya di mana, negaranya di mana, phone and email address. Kalau aku mau kontak si Mason untuk panggil interview, aku bisa lihat dengan sangat jelas sekali ya. Nomor 2, education-nya. Dia juga tulis dengan format yang sangat rapih. Ada nama university-nya, major-nya apa, GPA-nya berapa, GPA-nya tinggi ya, jadi dia mau tulis di sana honors and awards apa, dan juga courses highlight-nya itu yang relevan dengan job yang dia apply itu apa aja sih yang dia pelajarin kira-kira gitu ya. Nggak semua, tapi yang relevan top-nya aja. Ketiga, dia ada, karena dia fresh graduate, jadi dia belum terlalu punya banyak experience nih, tapi di sini dia bagi jadi 2. Ada internship sama ada leadership atau organizational experience di sekolah dia ya. Jadi di sini penulisannya juga formatnya rapih, ada nama company-nya, ada title-nya, dan juga ada description-nya ya. Ini nggak terlalu panjang, ini cukup, dan dia juga memakai bullet plus. Ya, kita bisa lihat dia ngapain, dan kenapa, impact-nya apa, hasilnya apa, ini bisa banget dibaca dengan jelas, gitu ya. Dan overall aku suka banget sih CV-nya seperti ini, menurutku sangat profesional, very basic ya, black and white, very professional, rapi, jadi semua bullet points-nya itu rata ya dari atas sampai bawah di sebelah kiri, penulisan tanggal dan tempat lokasinya di mana, city and country-nya juga rapih di sebelah kanan, dan nggak terlalu mepet ya sama atas bawahnya, marginnya ini pas. Jadi I think this is a very good example, CV example. Oh ya, kalau ada pertanyaan sebenarnya foto itu perlu atau enggak? Untuk menjawab hal itu sebenarnya foto itu tidak harus ya. Beberapa negara malah sebenarnya ada yang prefer tidak melihat foto, tapi mungkin kalau di Indonesia it's quite common ya kayaknya untuk melihat foto. Cuma kalau teman-teman mau taruh profesional foto itu boleh yang terang gitu ya, yang bagus lightingnya. Kalau teman-teman nggak mau taruh juga nggak apa-apa, karena kan biasanya kita akan taruh ya LinkedIn, di LinkedIn juga ada foto gitu ya. Jadi you can skip them but you can also add them. Kita bisa lihat nih di example, moving on ke example nomor 2. Ini ada CV-nya Steve Jobs ya. Di sini Steve Jobs taruh nih fotonya. I think the picture is very professional gitu ya. Jadi it's okay, you can put that professional picture. Yap, kita bedah CV-nya Steve Jobs. Nomor 1, paling atas ya, ada name. Oke, full name. Steve Jobs juga ada taruh summary dia. Oke, jadi karena Steve Jobs itu experience-nya long years banget ya teman-teman. Jadi kayaknya it's good for him to summarize di atas. Jadi dia tuh siapa, teman-teman bisa baca in one sentence gitu ya. That's an executive summary. Oke. Ketiga, ada work experiences, karena work experience dia juga lumayan panjang, tapi I think it's very good ya teman-teman, dia ada tulis title-nya, company-nya apa, tahunnya berapa itu jelas, although I would prefer to see month-nya juga, tapi ini tahunnya juga lumayan jelas, dan penjelasannya juga cukup ya, it's enough, concise, dan very clear. Di sisi sebelah kanan, dia juga ada tulis skills and achievement. Nah, skill ini obviously seorang Steve Jobs punya banyak banget ya skill-nya. Tapi di sini dia cuma menuliskan beberapa yang top key skills yang dia punya. Nah, disinilah ini adalah contoh CV yang baik nih teman-teman. Jadi top skills-nya aja.
yang ditulis, nggak perlu semua-muanya, yang relevan aja yang ditulis. Dan kalau teman-teman ada honors and awards, ada achievement, pernah di feature di mana, pernah menang kompetisi apa, itu boleh banget teman-teman untuk ditulis karena that's your added value untuk employer. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang masih missing kalau teman-teman menyadari nih. Apa sih sebenarnya yang kurang di CV-nya Steve Jobs yang ini, versi yang ini gitu ya? Satu adalah contact information. I hope teman-teman sadar ya, di sini nggak ada contact information ya. Seandainya aku mau hire Steve Jobs, aku nggak tahu loh cara kontak dia gimana ya. Nggak ada nomor teleponnya sama nggak ada emailnya. Gitu ya. That shows how important it is, teman-teman. Nggak boleh dilupain. Nomor dua, nggak ada education-nya. Oke, fair enough. Kayak seorang Steve Jobs, everyone knows what he does. Mungkin education juga udah nggak terlalu perlu gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman, I really would encourage to put education di mana. Jadi kita bisa tahu kira-kira what is your latest, apa sih yang informasi terupdate dari teman-teman. Teman-teman tuh sekolah di mana, majornya apa, itu penting banget. Karena biasanya kan what you learn itu bisa jadi related ya with what you're applying, apalagi seorang fresh grad. Gitu. Okay, so those are the tips from my side. Mungkin ada pertanyaan yang kita mau bahas? Wah, oke. Makasih banyak nih Mbak Josephine udah sharing banyak hal kita ya, gimana elemen apa aja sih yang dibutuhkan gitu, yang harus dimasukkan di resume, terus apa aja yang harus dilakukan do's and nggak boleh dilakukan don'ts waktu kita bikin resume. Kita juga ada di share tips and trick untuk membuat resume yang baik, yang bisa membuat kita maju nih ke tahap selanjutnya yaitu interview. Dan kita juga udah belajar dari banyak example. Nah, kita sekarang coba lihat nih ya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman di chat box. Oh ya, yang pertama nih ada pertanyaan. Halo Kak Josephine, saya pernah mendengar bahwa seorang recruiters menghargai jika sebuah resume yang ATS friendly. ATS berarti applicant tracking system ya di sini ya. Apakah membuat sebuah ATS friendly harus sangat kita pertimbangkan sebelum memulai membuat sebuah resume? Gimana nih Mbak? Oke, jadi thank you sebelumnya nih Gregorius ya for the question. Oke, jadi sebenarnya untuk menjawab itu sebenarnya mungkin kamu kalau mau menjelaskan lebih lanjut boleh, tapi ATS friendly CV itu sebenarnya definisinya banyak nih Gregorius. Jadi ATS friendly itu kan mungkin yang tick all the boxes ya, yang which is kalau basicnya adalah yang tadi kita udah omongin nih, yang 5 hal tadi mungkin kalau ada ya. Jadi biasanya kalau ATS system itu langsung menerima formatting itu namanya, emailnya, nomor teleponnya gitu ya, addressnya di mana, education dan experience. Of course, I would encourage a CV yang formattingnya rapih seperti yang tadi karena that's what it means with an ATS friendly resume gitu. Jadi kalau misalnya contohnya sih seperti ini, simpelnya aja. Kalau misalnya work experience-nya tuh ditulis di atas, terus habis itu lanjut lagi nanti di bawah kiri, loncat-loncat sama education di tengah-tengah. Itu bingung juga ya. Jadi kalau kita juga pas kita review juga akan lebih confusing dan juga sistem ATS is not gonna read that gitu. Dan juga mungkin aku kalau boleh share satu tips lagi, if you wanna share a CV mungkin boleh di Word atau PDF document yang wordingnya itu bisa kita baca ya, jangan image karena image itu bisa blur and it's not ATS friendly gitu. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Yusuf Ilyas ya. Sore Mbak, mau tanya, apakah syarat yang perusahaan seperti umur, pendidikan menjadi hal mutlak untuk menentukan hubungan atau interview oleh perusahaan? Ini maksudnya hubungan apa? Interview oleh perusahaan. Iya. Silakan Mbak. Iya, thank you Mas Yusuf pertanyaannya. Oke, jadi kalau untuk menjawab, apakah umur dan pendidikan itu adalah hal yang mutlak? Itu generally enggak. Jadi, tapi balik-balik lagi kita harus lihat nih, ini tergantung sama profil diri kita sendiri,
dan pekerjaan yang kita apply. Ya, jadi contohnya kalau misalnya saya adalah seorang fresh graduate, jadi apa yang aku punya itu biasanya cuma pendidikan, background pendidikan atau magang gitu ya. Jadi obviously pendidikan akan menjadi hal yang sangat penting gitu untuk aku lihat. Misalnya aku apply jadi programmer, jadi obviously mungkin lebih baik orang-orang yang masuk ke perusahaan itu yang background-nya di computer science gitu ya, atau teknik komputer gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah punya pengalaman 5 tahun, kayak seperti aku gitu ya, misalnya aku recruiter, tapi background studiku di hospitality. Mungkin itu bukan yang paling nyambung banget, tapi at least I already have experience yang as a backup to back that up, yang lebih relevan dan lebih updated gitu. Kalau untuk menjawab umur itu beberapa job itu memang mungkin mementingkan umur, mungkin karena dia ada banyak field, mungkin ada banyak di lapangan, banyak terjun di lapangan, jadi mungkin nggak direkomendasikan untuk umur-umur tertentu, mungkin yang terlalu junior atau yang terlalu senior gitu ya. Jadi mungkin umur itu tergantung banget, ada beberapa perusahaan yang mempunyai reasonnya sendiri, tapi untuk menjawab itu hal yang mutlak atau tidak, itu enggak. Ya. Oke, semoga menjawab ya untuk Yusuf. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Anonimus ya. Hai Kak, sebenarnya apakah perlu menampilkan foto profil pada resume? Ada yang bilang jangan tampilkan foto supaya penilaian rekruter jadi objektif. Apakah benar? Terima kasih. Oke, thank you buat pertanyaannya. Tadi kayaknya aku ada sempat sebut ya sedikit ya tentang foto atau enggak. Aku ada kasih contoh juga, ada yang ada foto sama enggak. Nah, untuk menjawab, jadi untuk menjawab lagi, foto itu bukan hal yang mutlak yang harus banget diperlukan, itu tidak. Ya, kalau di Indonesia biasanya it's common, ya lumayan cukup common orang-orang suka taruh di CV. Ini tergantung negara kita apply-nya ke mana. Mungkin kalau misalnya di US itu atau di Amerika itu itu malah nggak common sama sekali ya, nggak sering kita temukan. Mungkin karena untuk menghindari rasis atau apa ya dengan dari melihat muka biar objektif itu benar. Tapi kalau di Indonesia lumayan common sebenarnya untuk memperlihatkan gitu ya kita tuh siapa. Itu tujuannya itu harusnya hanya untuk menunjukkan kita itu siapa biar menjadi profil yang lengkap gitu ya. Tapi apakah itu penting atau enggak atau perlu banget atau enggak itu sebenarnya enggak. Jadi itu benar-benar tergantung kenyamanan juga mau ditunjukin atau enggak, objektif atau enggak itu adalah hal yang harus recruiter lakukan sebenarnya mau ada foto atau tidak pun. Cuma ya itu balik-balik lagi tergantung nih sama applicants-nya kira-kira mau atau enggak gitu, tidak perlu dipaksakan. Berarti foto opsional ya Mbak ya? Optional, yes. Oke, pertanyaan lagi nih. Sore Kak, izin bertanya, dalam buat CV, apakah lebih baik dibuat secara general atau harus khusus nih untuk menyesuaikan dengan pekerjaan yang dilamar? Oke, nah untuk menjawab ya, jadi ini sebenarnya termasuk sama tips do dari aku. Jadi please do tailor itu untuk customize ya, untuk biar menjuruskan gitu ya ke apa yang lagi di-apply. Jadi sebenarnya sih tujuannya itu biar lebih terfokus, biar concise, dan lebih menjawab aja gitu. Kira-kira tuh yang dicari perusahaan itu A, jadi kira-kira kita mau memberitahu, aku ini A loh, gitu. Jadi contohnya aku kalau misalnya apply sebagai seorang programmer, mungkin aku mau ya untuk memberitahu di CV aku, misalnya bootcamp IT apa yang pernah aku ikutkan, apa sertifikasi apa yang aku punya dalam hal computer science, computer skill. Tapi mungkin kalau di CV untuk programmer mungkin aku nggak perlu tulis aku pernah menang main tenis gitu ya, lomba tenis, lomba basketball, atau aku bisa mungkin apa ya, mungkin menggunakan software yang aku nggak gunakan untuk pekerjaan ini, mungkin itu boleh di take out. Jadi biar CV-nya juga lebih rapih, lebih straightforward, gitu ya. Oke, berarti mungkin di LinkedIn boleh yang general, tapi nanti kalau untuk kerjaan yang khusus gitu, jadi di customize atau di tailor ya Mbak ya? Betul, untuk di CV, aku akan sarankan untuk di tailor.
Oke, ada lagi nih pertanyaan. Hai Kak, apakah saya bisa kirim resume lagi sebelum ada notifikasi lanjutan dari Michael Page? Wow, saya sadar ada salah format resume saat apply pertama. Sekarang udah saya update sesuai dengan format yang di-share. Dari Muhammad Reza ini. Oke, thank you Mas Reza pertanyaannya ya. Mungkin aku boleh sekalian menjawab buat general juga nih. Jadi mungkin nggak cuma satu perusahaan Michael Page, tapi perusahaan lain. Jadi sebenarnya satu hal yang perlu diperhatikan itu tergantung sama posisi apa gitu. Jadi karena kadang-kadang sebenarnya company itu punya kuota. Jadi kalau misalnya udah apply sekali ke pekerjaan yang sama, kadang-kadang ada company yang nggak bisa apply lagi loh. Jadi mungkin dari awal tuh perlu hati-hati juga gitu. Mungkin kalau timeline-nya itu sama. Jadi kadang-kadang misalnya contoh Google, kamu nggak bisa apply lagi tuh kalau misalnya dalam jangka waktu 2 bulan atau 2 tahun malah gitu ya. Aku just an example. Nah, tapi kalau misalnya formattingnya beda sedikit, sebenarnya it's okay to leave it there. Kecuali kalau misalnya udah kita biasa kalau kita nggak dengar balik dari recruiter, mungkin berarti nggak ter shortlist ya, mungkin belum terpilih. Jadi mungkin kalau misalnya 1 tahun kemudian atau sudah ganti pekerjaan, satu hal yang penting gitu yang benar-benar berubah, very essential, mungkin boleh dicoba disubmit lagi mungkin untuk I just wanna try again gitu, itu mungkin boleh. Jadi tergantung sama tujuannya ya, gitu. Oke, semoga menjawab nih ya Reza. Nah, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Kak, berdasarkan pengalaman Kakak, apakah CV harus ATS friendly? Ini kayaknya tadi udah ya, dengan minimal desain atau kebalikannya ya Kak. Bila harus ATS friendly, kira-kira Kakak punya saran yang bisa cek CV ATS? I see, oke. To my knowledge, aku belum tahu ya kalau misalnya ada free software untuk kita coba-coba scanning, karena itu kayaknya aksesnya so far cuma ada buat recruiter gitu ya. Tapi mungkin aku menjawabnya dengan ini aja deh. Ini kita buka dapur sedikit ya. Kalau misalnya ada aplikan gitu ya yang submit CV, biasanya itu kan sistem yang membaca ya, karena ini konteksnya itu ATS. Jadi sistem ini memudahkan rekruter aja sih untuk menempatkan, oke, edukasinya apa, namanya siapa, emailnya apa, phone numbernya apa, experience-nya apa, tanggal-tanggalnya apa gitu ya. Jadi obviously karena sistem yang membantu kita untuk membaca, biar memudahkan pekerjaan kita, obviously I will encourage, I'm gonna be so happy gitu kalau misalnya tiap applicant itu rapi CV-nya, bukan lebih ke desain, karena ATS itu nggak terlalu capture your design, tapi lebih ke kontennya. Ya, jadi mungkin title-nya harus jelas tuh. Name siapa, phone number dengan country code gitu mungkin ya, email dengan @gmail atau @yahoo, @hotmail gitu ya. Education juga kalau bisa ada title-nya. Work experience ada title-nya, dan di satu line atau di formatting yang mirip itu juga mungkin boleh ditulis tanggal-tanggalnya kapan. Jadi dengan membuat CV itu rapi dan teratur gitu ya, ada skim-skimnya, di situ mungkin sistem kita bisa jadi lebih membaca, dan itu memudahkan recruiter untuk membaca CV kamu. Karena kan kita cuma punya 7 detik nih untuk membuat impression. Tujuannya itu hanya untuk itu, gitu. Oke, banyak banget nih pertanyaannya nih ya hari ini. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Dede Wardani. Halo Kak, izin bertanya, menurut Kakak lebih oke nulis experience pakai framework STAR atau bullet plus ya? Oke, thank you pertanyaannya nih, pertanyaan baik. Kalau misalnya untuk di CV, penulisan itu aku akan sarankan dengan bullet plus ya. Bullet plus itu sebenarnya nama konsep ya, jadi mungkin kita mungkin pernah mendengar hal itu dengan konsep kata-kata lain, tapi intinya adalah setiap penjelasan itu harus menjawab gitu. Jadi ngapain dan kenapa gitu ya, resultnya apa. Jadi kalau untuk CV itu aku akan encourage dengan bullet plus. STAR framework, atau kalau yang belum tahu gitu ya, mungkin yang situation, task, action, dan result, itu sebenarnya mirip ya dengan bullet plus, cuma dia tuh biasanya lebih panjang sentence-nya, dan biasanya ini dipakai waktu verbal interview gitu ya, dimana kamu memberikan konteks situasinya itu apa. Bedanya itu cuma ada situasinya sama yang ada yang enggak.
Nah, masalahnya kalau interview itu kan kita verbal ngomongnya. Sedangkan kalau di CV itu karena kita harus keep it short, mungkin fokusnya di TAR-nya ini nih, task, action, and result-nya ini apa. Jadi bullet plus itu sebenarnya mirip gitu ya, cuma dia lebih straightforward gitu. Oke, berarti rekomendasinya CV pakai bullet plus, kalau interview boleh ya ada pakai framework STAR ini. Yes. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Saifullah. Apakah ada standar font untuk good resume dan berapa maksimal page resume ideal untuk pengalaman yang cukup banyak ya? Terima kasih, Kak. Oke, jadi kalau untuk standar font, mungkin sebenarnya nggak ada yang harus, tapi mungkin biasa font-font yang aku rekomendasi itu seperti Times New Roman, Arial, Calibri, gitu ya. Itu adalah font-font yang generally kita around the world kita udah recognize that font as itu easy reading gitu. Jadi itu lebih mudah dibaca daripada font yang kriwil-kriwil gitu ya, kaligrafi. Itu susah gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan Arial atau Times New Roman atau Calibri, biasanya idealnya size-nya itu mungkin di 11 atau di 12 itu sebenarnya cukup gitu ya. Biasa itu ideally ya in general biar kebaca aja nih dari standar komputer gitu gimana. Mungkin kalau lebih dari itu agak terlalu besar ya, kayak 14 itu agak terlalu besar. Kalau 9 gitu ya itu agak terlalu kecil gitu. Kalau untuk maksimal page-nya itu berapa, Kak? Oke, maksimal sebenarnya nggak ada, balik-balik lagi nggak ada yang harus berapa. Cuma balik-balik lagi itu mungkin masing-masing dari diri sendiri harus menjawab nih, kira-kira dalam yang tercepat yang memberitahukan ini story tentang aku kepada employer itu kira-kira efisiennya itu di berapa halaman. Itu kira-kira harus dijawab sendiri. Mungkin kalau yang pengalamannya banyak bisa ke 2 halaman gitu ya untuk menjelaskan atau 3. Dan mungkin kalau misalnya kita kerjanya di creative space seperti designer gitu ya, itu aku tahu mungkin pages-nya kadang-kadang panjang ya karena dia kasih tahu portfolio pekerjaan sebelumnya itu seperti apa yang isinya gambar-gambar atau desain. So it totally depends sesuai kebutuhan. Tapi my suggestion is you keep it short, you keep it simple, dan kurangi hal yang nggak perlu ditulis atau pengulangan gitu. Oke, berarti beda kerjaan juga bisa beda ya jumlah maksimal page. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih. Hai Kak, apakah penulisan CV umumnya menggunakan penulisan orang pertama, aku, saya, atau penulisan orang ketiga, Budi, ahli dalam penggunaan, etc. Nah, gimana tuh Mbak Josephine? Oke, jadi ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau misalnya untuk deskripsi pekerjaan, justru untuk menjawab sebenarnya tidak menggunakan full sentence. Jadi biasanya malah nggak ada subjeknya, gitu. Jadi kita langsung ke action verb, gitu ya. Ini tadi sebenarnya yang aku cover di bullet class. Jadi langsung ke kata kerja, gitu ya. Melakukan apa, gitu. Mungkin kalau biasa resume itu it's written in English ya. Jadi mungkin biasanya seperti initiate project. Jadi bukan I initiate atau Josephine initiates, bukan seperti itu. Jadi langsung ke kata kerja, gitu ya. Itu generally biasanya untuk keep it shorter karena kalau full sentence itu agak terlalu panjang, gitu. Oke, berarti tidak menggunakan orang pertama, ketiga ya, tapi langsung verb-nya. Betul. Ada pertanyaan lagi nih Mbak, apakah ada elemen yang berbeda nih kalau dari CV di Indonesia atau ada versi yang internasional atau di negara lain? Mungkin kan Mbak Josephine udah ada pengalaman ya di negara lain, apakah CV-nya beda elemennya? Oke, mungkin kalau untuk elemen nggak ada yang benar-benar signifikan nih harus ada di CV Indonesia itu enggak. Cuma mungkin ada beberapa perbedaan yang akan kamu lihat di beda-beda negara. Contohnya tadi satu foto gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia itu quite common karena kita culturally kita people business banget ya. Kita pengen lihat kamu tuh seperti apa. Tapi kalau misalnya di US itu malah justru nggak terlalu dipakai ya karena itu kadang-kadang ada rasisme gitu ya kira-kira. Jadi itu you have to check gitu ya between country itu beda-beda. Sama mungkin kedua kalau misalnya di Indonesia itu kan biasanya kotanya Jakarta, Bandung, Jogja, Depok gitu ya.
Kalau mungkin kalau di beberapa negara itu mungkin bukan kota, tapi mungkin itu state-nya atau province-nya. Jadi mungkin di situ formatting hal-hal minor, nggak ada hal yang major, tapi generally all around the world it should be the same formatting yang perlunya, yaitu 5 aspek yang tadi. Oke, semoga menjawab nih untuk teman-teman yang udah bertanya nih. Nah, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Cuman sayang nih waktu kita udah hampir habis nih ya, karena kita waktunya sangat terbatas. Tapi tenang aja nih, tadi kan Mbak Josephine udah share LinkedIn ya. Jadi boleh ya Mbak ya, kalau ada teman-teman yang mau nanya langsung, connect langsung ke Mbak Josephine via LinkedIn. Boleh, boleh. Boleh ya. Nah, kalau gitu nih dari kami untuk sesi hari ini kami udah selesai nih ya. Jadi terima kasih semuanya nih yang udah hadir dan sebelum menutup acara ini boleh dong Mbak Josephine kasih sedikit closing statement untuk teman-teman yang hadir di sini. Oke, first of all, I really appreciate, thank you banget dulu nih sebelumnya untuk semua waktunya ya. Di weekend kita malah berkumpul di sini, kita pengen banget untuk belajar hal yang baru. I believe everyone is such an achiever, dan mungkin semua orang juga yang hadir di sini kayak berarti punya goal tertentu yang pengen dituju ya. Mungkin itu adalah pekerjaan tertentu, atau mungkin mau go international gitu ya, mau bekerja di luar negeri. Jadi mungkin dan CV atau resume adalah your first impression nih. Itu adalah yang membukakan pintu gitu ya, untuk kita bisa ngobrol, untuk mereka bisa kenalan lebih lanjut dengan kita. Jadi my only tips is that know yourself, what you want to tell them, gitu ya, and make the best impression out of it, dan semoga semua orang bisa land in their dream job ya, hopefully very soon. Oke, makasih banyak Mbak Josephine dan semua teman-teman yang udah hadir hari ini. Dan hari ini kita udah punya kesempatan ya untuk banyak belajar how to crafting winning resume. Nah, kali ini kita akan pamit dulu ya untuk sesi ini, tapi teman-teman jangan lupa nih habis ini ada sesi-sesi lainnya, jadi stay tune di Mentorin ya. Dan untuk kami, aku Astra dan di sini ada Mbak Josephine, kami pamit undur diri dulu ya. Dadah semuanya. Thank you. Selamat sore.